kita membahas terkait potensi wilayah. Nah, potensi wilayah sendiri itu merupakan sumber daya, keunggulan, dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dapat dikembangkan dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wilayah juga menjadi kekuatan atau keunggulan yang dimiliki suatu daerah untuk dimanfaatkan untuk kemajuan daerah tersebut. Jadi terkadang ada daerah yang memang memiliki sumber daya yang cukup tinggi, baik sumber daya mineral, ada yang sumber daya manusianya diberikan orang lebih pintar-pintar dibanding maupun sumber daya anggaran dari dana bagi hasilnya juga cukup tinggi dan itu bisa dikelola untuk pengembangan pembangunan daerahnya tersebut. Nah, adapun ciri-ciri potensi wilayah sendiri, yang pertama itu memiliki nilai guna dan manfaat. Kemudian dia dapat dikembangkan. Selain dapat dikembangkan, dia juga bisa diberdayakan. Nah, dikembangkan ini artinya jika dia memiliki potensinya itu kemudian bisa diekspansi. Nah, itu bisa menjadi keunggulan tersendiri di wilayah tersebut untuk meningkatkan daya saing daerahnya. Kemudian menjadi keunggulan daerah. Dan yang terakhir mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah, adapun contoh-contoh potensi wilayah menurut jenisnya, ini ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada potensi geografis, ada potensi ekonomi, ada potensi sosial budaya. Nah, potensi-potensi ini bisa dikembangkan dan setiap potensi ini juga memiliki kebijakan yang berbeda-beda, memiliki tools yang berbeda-beda, memiliki program prioritas yang berbeda-beda sesuai dengan urusan pemerintahan di bidangnya masing-masing. Otomatis setiap OPD itu biasanya akan memegang peranan untuk potensi-potensi wilayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Nah, sebagai contoh potensi wilayah secara implementatif untuk daerah pesisir ya. Untuk daerah pesisir biasanya potensinya ada di perikanan. Bagaimana pendayagunaan TPI, kemudian bagaimana hilirisasi produk perikanan, bagaimana wisata baharinya jika memang sangat memungkinkan. Nah, itu semua bisa menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang lebih baik ketika potensi wilayah itu diberdayakan. Kemudian misal daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi, dia pasti memiliki potensi pertanian yang baik. Bagaimana potensi pertanian itu digarap? Ada wisata alam, ada wisata agriculture juga bisa, seperti wisata untuk kebun atau wisata kebun teh, ada wisata horti dan seterusnya. Nah, untuk daerah perkotaan sendiri, potensinya itu bisa. Nah, saya ini pun juga bisa menjadi potensi seperti pendidikan tuh Yogyakarta untuk pendidikannya tinggi, kemudian terkait kesehatan juga bisa. Jadi memang daerah perkotaan ini potensi perdagangan dan jasanya itu biasanya yang lebih mendominasi. Kemudian dengan daerah dengan budaya yang khas, nah ini biasanya potensi-potensi yang budayanya cukup kental sekali, ini potensinya ada di kepariwisataan. Jadi bagaimana memasarkan budaya-budaya setempat. Karena memang banyak ya saat ini masyarakat itu tertarik dengan budaya, terlebih dengan zamannya medsos ya. Mereka semua akan membuat konten, kemudian menyampaikan. Jadi memang sekarang pemasaran itu sudah sangat difasilitasi dengan adanya kemudahan-kemudahan media sosial. Nah, untuk fungsi potensi wilayah sendiri itu seperti mendukung pembangunan daerah, kemudian ada meningkatkan perekonomian masyarakat, kemudian menjadi sektor unggulan daerah itu sendiri karena potensinya memang cukup tinggi, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi, kemudian untuk menarik investasi dan wisatawan. Nah, menarik investasi ini juga sangat penting karena ketika potensi wilayah itu tersebar luas, maka penanaman modal itu berpotensi meningkat. Investor-investor akan lebih melirik wilayah-wilayah yang memiliki potensi. Akan tetapi iklim investasi harus dikondusifkan, inflasi dijaga, keamanan dijaga, dan seterusnya. Kemudian potensi wilayah ini juga akan membuka lapangan pekerjaan apabila memang eh, dikembangkan dengan baik, kemudian pemilihan investasi yang masuk juga baik, khususnya dengan menarik tenaga kerja lokal.
Nah, kemudian bagaimana menganalisis data untuk memetakan potensi daerah itu ada banyak ya, ada banyak banget. Cuma ini saya yang sering digunakan karena pertama ini sifat lebih moderat ya, susah enggak, gampang juga enggak. Jadi ini lebih ke bagaimana kita melakukan suatu analisis data. Itu yang pertama itu dengan menggunakan perbandingan data. Jadi kita membandingkan tuh, membandingkan data baik membandingkan data antar wilayah maupun membandingkan data antar indikator. Kita cek nih, oh indikator kemiskinan kita cek dengan pengangguran. Oh indikator pengeluaran konsumsi kita cek dengan semisal eh, tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja. Kita bisa cek juga antar sektor perekonomian. Jadi bandingkan data. Dulu perbandingan data itu hanya antar wilayah saja. Kemudian kita melihat nih tren pertumbuhan. Pertumbuhannya seperti apa nih? Apakah fluktuatif? Seperti kalau inflasi biasanya indikator itu dia memiliki tren pertumbuhan itu dengan pola yang mirip-mirip. Contoh inflasi. Inflasi itu biasanya fluktuatif. Naik turun tidak beraturan. Tetapi ada yang memang dia itu linear saja. Ada yang stagnan. Kemudian ada juga yang memang dia itu terus meningkat atau bahkan sebaliknya terus menurun. Nah, kemudian kita pemetaan wilayahnya. Oh, kecamatan A ini sektor yang eh, bagus adalah sektor pertanian. Karena apa? Karena dia tanahnya subur. Terus kemudian terus dibawa kemana apa namanya hasil panennya bisa dipasarkan, bisa dihilirisasi. Nah, kalau mau hilirisasi itu juga bisa langsung ada di wilayah tersebut atau bisa juga MOU dengan daerah sebelahnya. Jadi semua tergantung dengan daerah-daerahnya. Oleh karena itu kita pemetaan wilayah ini juga sangat penting. Nah, adapun untuk pemanfaatan visualisasi data ini lebih mempermudah untuk membaca ya seperti grafik, infografis atau peta tematik gitu atau berdasarkan kuadran itu juga kita lebih mudah membaca daripada membaca tabel eh, apa ratusan angka gitu kan. Jadi kita lebih nyaman kalau semisal kita menyusun grafik. Nah, adapun terkait pengelolaan data daerah juga ada tantangan ya, ada tantangan khususnya dalam penyediaan data yang valid. Yang pertama itu keterbatasan kualitas data. Kemudian data yang belum terintegrasi antar perangkat daerah khususnya. Kemudian kurangnya literasi data oleh perangkat daerah. Bagaimana data ini digunakan, cara menganalisis data ini, bacanya gimana. Nah, itu beberapa daerah masih kurang dengan literasi data. Kemudian kebutuhan digitalisasi dan sistem informasi daerah. Yang terakhir keterbatasan SDM ASN terkait penyusunan indikator maupun statistik ya. Jadi memang saat ini untuk analisis data, penyusunan indikator itu mulai banyak APK-APK khususnya statistisi atau analis-analis yang ada di daerah-daerah kabupaten kota maupun di provinsi itu mulai banyak membuka untuk baik PDK maupun S dalam memenuhi kebutuhan SDM ASN terkait data dan indikator ini. Nah, Mbak studi kasus terus beberapa poin. Nah, di sini yang pertama saya ingin menyampaikan terkait analisis deskriptif, khususnya di perbandingan data tadi ya. Ini saya kemarin saya sama ya, mana aja nih ikut supaya bisa saya buatkan studi kasusnya itu kan. Nanti supaya nanti agak nyambung lah kalau diskusi. Yang pertama ini terkait kemiskinan di Boyolali. Nah, tempat lahir saya ya, Boyolali. Jadi di Boyolali dari tahun 2005 itu mengalami penurunan angka kemiskinan. Nah, coba kita sorot di tahun 2025. Wah, kemiskinan di tahun 2005 menurun. Kita lihat nih, coba kita beberapa. Kita coba cek terkait pemerataan kesejahteraan gimana? Cek angka indeks Gini. Wah, ternyata indeks Gini dari 0,339 menjadi 0,349.
Nah, ini gimana ini? Apa namanya itu bacanya? Angka kemiskinannya turun, akan tetapi indeks Gini-nya meningkat. Nah, untuk mengetahui hal-hal analisis, teman-teman harus tahu formulasinya dulu. Walaupun tidak tahu formulasi, minimal tahu filosofi angka kemiskinan itu apa, indeks Gini itu apa.